Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zila Adelin Syarofa NPM 5117015, perwakilan dari kelompok 5 dengan anggota lainnya Cornelia Caroline Cynthia NPM 5117016 dan Mei Sokasari NPM 5117017 dari program studi D4 Teknologi Laboratorium Medik Reguler Institut Kesehatan Raja Wali Bandung. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang proposal pendirian usaha Laboratorium Keliling Sehat Selalu. Pelayanan kesehatan merupakan tempat yang sangat dibutuhkan oleh semua kalangan masyarakat. Hampir semua orang, tidak tergantung usia dan tingkat sosial, yang menyadari pentingnya kesehatan akan datang memeriksakan kesehatannya di tempat penyelenggara medis seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dokter, perawat, bidan, dan petugas medis lainnya. Kemudian, visi, misi, dan tujuannya. Menjadikan laboratorium keliling sehat selalu terdepan, berkualitas, bermutu, dan terpercaya dalam pelayanan, sehingga berguna bagi masyarakat, terutama masyarakat pelosok. Misi 1. Mengutamakan pelayanan kesehatan laboratorium terhadap pasien yang memiliki jarak yang sangat jauh ditempuh antara rumah ke laboratorium. Kedua, mengutamakan kepuasan pasien dengan menyediakan pelayanan terbaik. Ketiga, menjamin rasa kenyamanan dan kepercayaan dalam melayani pasien. Keempat, menerapkan 5S dalam pelayanan. Kelima, mengutamakan pelayanan laboratorium medik yang akurat, cepat, dan hasil yang valid. Kemudian untuk tujuannya, tercapainya pelayanan kesehatan terhadap pasien yang memiliki jarak sangat jauh ke laboratorium. Kedua, tercapainya kepuasan pasien dengan pelayanan terbaik. Ketiga, tercapainya pelayanan nyaman dan terpercaya. Keempat, tercapainya penerapan 5S dalam pelayanan. Kelima, tercapainya pelayanan yang akurat, cepat, dan hasil yang valid. Untuk pelayanan kesehatan laboratorium yang ditawarkan itu ada pemeriksaan HB, asam urat, kolesterol, gula darah, dan golongan darah. Keunggulan pelayanannya berupa pelayanan yang dapat dilakukan dengan pemeriksaan ke rumah masyarakat langsung dengan mobil laboratorium kami. Kemudian pelayanan yang dilakukan mengutamakan kepuasan pelanggan. Pelayanan yang diberikan nyaman, terpercaya. Kemudian pelayanan yang diberikan dengan hasil yang akurat, cepat, dan valid. Gambaran umum pemasaran. A. Segmen pasar. Perkembangan teknologi dan pengetahuan membuat manusia semakin banyak melakukan inovasi. Pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan ini menggunakan pelayanan telepon atau WhatsApp yang dapat digunakan oleh masyarakat. Dalam hal ini, pemasaran layanan kesehatan pada laboratorium klinik kami dilakukan dengan pasien yang berada di pelosok jauh dari laboratorium atau rumah sakit, ataupun masyarakat yang membutuhkan pelayanan pemeriksaan laboratorium. Yang kedua, target pasar. Target pasar dari Laboratorium Keliling Sehat Selalu adalah semua kalangan masyarakat di Kota Bandung, terutama berada di pelosok yang jauh untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Positioning. Target pasar berupa semua kalangan masyarakat yang berada di daerah terpelosok yang jauh dari laboratorium atau rumah sakit yang membutuhkan pemeriksaan laboratorium dalam masalah kesehatan. Nama bisnisnya Laboratorium Keliling Sehat Selalu, di mana yang kami harapkan sesuai namanya, pasien yang melakukan pemeriksaan di laboratorium kami dapat sehat kembali dengan pelayanan menggunakan mobil keliling.
Pelayanan prima adalah hal yang utama di mana pelayanan dilakukan dengan konsep laboratorium keliling dengan dilakukan pemeriksaannya di dalam mobil laboratorium kami. Melakukan pemeriksaan laboratorium dengan metode POCT dan harga yang terjangkau. Untuk prediksi dan proyeksi penjualannya dapat dilihat perkiraan jumlah pasien dengan pelayanan kami per bulan itu 480 orang dengan tarif per orang itu kira-kira 50.000, sehingga proyeksi penjualannya 24 juta per bulan. Itu untuk per bulannya. Sehingga dalam 1 tahun omset yang didapatnya 353.050.000. Analisa SWOT. Kekuatan dan kelemahan dapat dilihat di dalam tabel. Untuk koordinatnya di titik 1,00. Kemudian peluang dan ancamannya dapat dilihat dalam tabel dengan titik koordinatnya pada 1,40. Posisi bisnis dalam SWOT dapat dilihat pada gambar sesuai dengan titik koordinat yang sebelumnya. Kekuatan dan kelemahan dengan faktor internal berada pada koordinat 1,00 dan peluang dan ancamannya dengan faktor eksternal pada koordinat 1,40. Dapat diketahui bahwa posisi organisasi atau bisnis berada pada kuadran 1, yaitu dengan berada dalam yang kuat dan berpeluang. Rekomendasi taktik yang diberikan ialah progresif dan dimungkinkan untuk terus menjalankan ekspansi dan memperbesar pertumbuhan. Strategi pemasaran. Pada saat launching pelayanan pada minggu pertama, 50 pasien pertama akan diberikan gratis 1 pemeriksaan laboratorium yang disediakan. Kemudian setiap akhir bulan diadakan pembagian voucher sebesar 10% bagi pasien yang melakukan pemeriksaan dengan pembayaran lebih dari 75.000. Pengunjung bisa memeriksakan kesehatannya secara gratis seperti pemeriksaan golongan darah, kolesterol, dan lain-lain pada waktu tertentu dengan tempat yang disediakan khusus. Menyebarkan leaflet ke seluruh kota Bandung, melakukan iklan melalui internet atau media cetak, dan selalu mengutamakan hasil pemeriksaan laboratorium dan pelayanan prima. Aspek organisasi. Yang paling atas itu ada owner, pemilik perusahaannya, Meisoka Sari, yang sekaligus juga sebagai general manager. Kemudian di bawahnya ada staf keuangan yaitu Cornelia Caroline Cynthia. Di sampingnya ada staf bahan dan pemasaran yaitu Zela Adrin Sharova, dan pegawai produksi yang sejajar dengan staf keuangan, bahan, dan pemasaran yaitu Adelia. Perizinan. Ada surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, keterangan domisili, surat izin gangguan, dan surat izin operasional. Kemudian kegiatan praoperasi. Pada minggu pertama akan melakukan survei pasar, menyusun rencana usaha, mengurus perizinan. Kemudian pada minggu kedua melakukan survei tempat usaha, survei peralatan usaha, dan membeli peralatan. Di minggu ketiga pencari pekerja, uji coba laboratorium keliling sehat selalu, pemasaran, dan operasional. Untuk tanah dan bangunan, tanah yang digunakan untuk perusahaan atau kantor laboratorium keliling sehat selalu merupakan bangunan sewa dari pihak lain dengan dokumen perjanjian sewa 15 Mei 2020 yang terlampir seluas 140 meter persegi. Bangunan usahanya 1 lantai seluas 140 meter persegi yang terdiri atas 4 ruangan dan 2 buah kamar mandi termasuk lahan parkir. Sarana penunjang dapat dilihat ya pada gambar ada peralatan sebagai aktiva tetap,
Kemudian bahan baku untuk 1 bulan pertama sebagai aktiva lancar. Ada pula modal investasi yang diperlukan, dapat dilihat jumlahnya, kemudian modal kerja yang digunakan untuk operasional selama 1 bulan. Pemeriksaan, uraian pemeriksaan dan layanan, nilai atau manfaat pemeriksaan. Yang pertama ada pemeriksaan HB. Pemeriksaan HB dilakukan untuk semua kalangan masyarakat. Metode pemeriksaannya dengan PO-CT. Kedua, ada pemeriksaan asam urat. Pemeriksaan asam urat merupakan pemeriksaan yang diajukan sebagai pemeriksaan controlling. Metode yang digunakan pada pemeriksaan ini yaitu metode PO-CT. Ketiga, pemeriksaan kolesterol. Pemeriksaan kolesterol merupakan pemeriksaan yang diajukan sebagai pemeriksaan controlling. Metode yang digunakan yaitu PO-CT. 4. Pemeriksaan gula darah atau pemeriksaan glukosa darah merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk pasien yang mempunyai riwayat penyakit diabetes mellitus. Pemeriksaan ini juga sebagai controlling kadar gula dalam darah untuk terapi pengobatan yang diberikan kepada pasien. Metode yang digunakan pada pemeriksaan ini yaitu PO-CT atau glukometer. 5. Pemeriksaan golongan darah. Pemeriksaan golongan darah dilakukan kepada semua kalangan masyarakat, di mana masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui golongan darahnya sendiri. Metode yang digunakan pada pemeriksaan ini yaitu metode aglutinasi dengan slide test, di mana penggunaannya mudah untuk dilakukan. Proses pemeriksaan. Alur proses pelayanannya yang pertama, pasien menghubungi layanan kami melalui telepon atau WhatsApp. Kemudian, pasien melakukan pendaftaran registrasi melalui layanan kami yang tadi. Lalu, pasien memesan pelayanan laboratorium yang tersedia. ATLM mengunjungi tempat pasien sesuai alamat. Kemudian ATLM melakukan pemeriksaan kepada pasien. Selesai pemeriksaan, pasien melakukan pembayaran di tempat kepada ATLM. Kapasitas produksi. Kapasitas produksi yang kami keluarkan dari laboratorium keliling sehat selalu dalam 1 tahun adalah 7.061 orang. Kemudian untuk alat dan bahan pemeriksaannya dapat dilihat pada layar. Untuk sumber pendanaan usahanya itu ada yang punya masing-masing, kemudian meminjam kepada keluarga, teman atau kenalan, kemudian ada juga ke lembaga keuangan. Proyeksi keuangan. Modal investasi yang diperlukan itu jumlahnya 38.490.000. Modal kerja yang digunakan untuk operasional selama 1 bulan 18.070.000. Jadi, keuntungan yang kami dapatkan dalam menjalankan bisnis ini sebesar 97.720.000. Keuntungan ini didapatkan dengan menggunakan rumus keuntungan sama dengan pendapatan dikurang modal atau belanja, sehingga keuntungannya 353.050.000 itu didapatkan dari tabel yang awal sebelumnya, dikurangi dengan modal belanja 255.330.000, sehingga keuntungannya 97.720.000. Analisa keuntungan. Keuntungan didapatkan dari pendapatan dikurangi modal belanja yang sudah dijelaskan pada sebelumnya. Sehingga dari hasil perhitungan laba dapat disimpulkan bahwa bisnis kami berpeluang mendapatkan laba yang cukup besar, sehingga bisnis kami dapat dikembangkan untuk menjadi bisnis yang sukses di kemudian hari. Analisa kelayakan usaha.
Dari hasil laba yang didapatkan, bisnis ini layak untuk dijadikan bisnis investasi. Selain itu juga layak dijadikan sebagai bisnis yang dapat dikembangkan di kemudian hari, sehingga menjadi bisnis yang sangat menjanjikan. Berikut lampiran-lampiran dari surat perizinan usaha. Sekian pemaparannya, maaf bila ada kata-kata yang kurang dan salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.